Swastiastu. Om Aiginam Astunam Sidam. Om Anupadrah Kertawiantu Sota. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Palam Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Umat Hindu, rekan-rekan umat sedharma, pada kesempatan kali ini saya Yuka Kusuma Anggara, mahasiswa Pendidikan Agama Hindu semester 5, NIM 18111111. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu metode pembelajaran, yaitu menggunakan metode ceramah. Nah, materi yang saya ambil pada saat ini adalah hukum karma pala. Hukum karma pala merupakan hukum sebab akibat. Ketika kita berbuat, maka akan mendapatkan sebuah hasil. Di dalam Brada Aryanaka Upanishad menyebutkan bahwasanya di dalamnya hukum merupakan sebuah kebenaran, sebuah keadilan, sebuah penentu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Hukum bersifat mengikat dan wajib ditaati. Jika tidak ditaati, maka terjadilah sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan, sebuah tindak asusila, tindak kejahatan. Nah, di dalam Hindu dikenal sebagai dursila atau tindakan yang menyimpang. Karma berasal dari akar kata kre yang membuat arti yaitu kebenaran atau membuat, dan pala yang berartikan hasil. Nah, jika disimpulkan, hukum karma pala merupakan hasil perbuatan, apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita dapatkan. Filsafat karma, umat Hindu tentunya sangat meyakini etika susila di dalam ajaran karma, yang mengandung banyak sekali filosofi-filosofi dalam ajaran karma. Etika karma, ketika apapun yang kita lakukan, jika kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan, maka berlakulah dengan tindakan yang baik. Ini juga ada hubungannya dengan ajaran Tatwamasi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika saya sakiti merasa sakit, maka kamu jangan menyakiti saya. Ketika Anda menyakiti saya, maka sama halnya Anda menyakiti diri Anda sendiri. Nah, di dalam Serasa Mustaya Sloka 17 menyebutkan Yata yata hipu rusa kalyanara mate mana tata tasya sida yanti sarvartanartasam saya. Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi kemauan hatinya, akhirnya akan tercapai segala yang dicita-citakan. Nah, di dalam salah satu bidang ilmu umum atau ilmu fisika yang menyebutkan bahwa aksi pasti akan menimbulkan sebuah reaksi. Begitu juga halnya dengan karma. Ketika Anda menanam kebaikan, pasti Anda akan mendapatkan kebaikan. Jika Anda menanam ketidakbenaran atau keburukan, maka Anda juga akan mendapatkan
keburukan. Sebagai salah satu contoh halnya, ketika Anda melakukan persembahyangan, Anda melakukan niatnya, melakukan persembahan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, Anda diberi kenikmatan, diberi nafas, diberi kesempatan untuk memperbaiki karma pada kehidupan kali ini, untuk memperbaiki karma wasana kita suatu saat hidup sebelum mencapai moksa. Hukum karma adalah hukum yang terdapat di dalam seluruh kehidupan. Hukum karma jika berada di alam disebut dengan hukum letah. Maka dari itu kita harus selalu mengingat dan menjalankan Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis: palemahan, pawongan, dan parayangan. Jika ketiga aspek ini mampu hidup dengan harmonis, maka tujuan dharma akan tercapai dengan sempurna. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai sesama ciptaan Tuhan. Hukum karma merupakan bagian dari Srada, yaitu terletak pada bagian ketiga. Sebagai salah satu cara mudah untuk menghafalkan Srada, yaitu dengan menyanyikan. Ada yang tahu di sini lagu Belum Pada 5. Nah, di sini dapat kita gunakan untuk menyanyikan lagu Pancasrada. Dan saya contohkan, Sradaku ada 5, Pancasrada namanya. Widitakwa pertama, kedua Atma Takwa, ketiga karma pala, keempat punarbawa, Pancasrada kelima, percaya dengan moksa. Nah, itu adalah cara salah satu untuk menghayati dan selalu mengingat ajaran-ajaran susila, ajaran kebenaran agama Hindu, untuk selalu berada di jalan dharma. Nah, karma sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sancita karma pala, kriyamana karma pala, dan prarabdha karma pala. Sancita karma pala adalah karma kehidupan sebelumnya dan dinikmati pada kehidupan saat ini. Sebagai contoh, ketika manusia pertama lahir ke dunia, dia sudah memiliki yang namanya ikatan karma. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa bayi meninggal itu belum memiliki dosa. Dia sudah ada ikatan belenggu karma di dalam hidupnya. Dan yang kedua, kriyamana karma pala, karma yang dinikmati sekarang adalah hasil karma yang diperbuat pada kehidupan sekarang. Sebagai salah satu contoh, ketika Anda misal melakukan tindakan kejahatan, mencuri, suatu saat pasti Anda akan dicuri oleh seseorang. Seperti itu. Ketika Anda menyakiti hati orang lain, pasti suatu saat hati Anda akan juga tersakiti. Belenggu karma akan berjalan seperti itu tanpa ada putusnya jika si insan itu tidak mau memperbaiki jalan karmanya. Maka dari itu Tuhan menciptakan manusia memiliki pikiran atau manah untuk menentukan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Ini adalah suatu pembeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dari sini dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena mereka memiliki ide, karena manusia memiliki ide atau pikiran. Yang terakhir adalah prarabdha karma pala. Karma yang diperbuat sekarang akan dinikmati pada kehidupan selanjutnya. Nah, di sini merupakan salah satu belenggu punarbawa. Kita tidak bisa langsung mencapai moksa karena kita masih memiliki hutang, kita masih memiliki karma yang buruk, kita masih memiliki ikatan duniawi. Nah, oleh karena itu, marilah kita memahami dan menjalankan ajaran karma. Kesimpulannya, karma adalah salah satu ajaran yang mengajarkan kita untuk selalu melakukan sebuah kebenaran. Untuk melakukan kebenaran diperlukanlah sebuah niat yang tulus ikhlas, berbakti dengan tulus kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan
Karma Sangki. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Santi.